Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 1,66%, dengan total market cap mencapai 2,14 triliun US dollars. Untuk Bitcoin sekarang ada di 47.400-an ya. Buat ingat yang kemarin masih di daerah 46 ribuan, sekarang sudah di daerah 47 ribuan ya. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 1,09%. Nah, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu nih, gua masih sedikit masih recovery dari radang. Jadi kalau ada batuk-batuk sedikit ya mohon pengertiannya ya. Dan kalau suaranya rada beda dikit ya sama-sama mohon pengertiannya. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat sekarang price-nya di 3.300-an ya, dan dengan peningkatan sebesar 2,25% dalam 24 jam terakhir. Dan BNB kita bisa lihat dia di 433. Jadi kayaknya naik sekitar 3 dolaran. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 0,65%. Dan untuk XRP naik sebesar 1,54. Cardano kembali di daerah 1,2 ya, luar biasa. Dan seterusnya. Jadi rata-rata ikutan ketarik oleh Bitcoin ya, bisa dibilang nyaris semua kecuali ya paling Doge nih ya. Lalu stablecoin banyaknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita lihat daily close dari Bitcoin pun kemarin bagus ya. Kita bisa cek di sini. Daily close-nya itu kemarin walaupun sedikit reject oleh MA200 di sini, dia close tepatnya itu di 47.144 gitu. Jadi momentumnya ternyata masih cukup kuat. Tetapi di waktu bersamaan kita harus lihat RSI-nya sudah mulai masuk ke overbought. Jadi harus ekstra hati-hati juga gitu ya. Plus ada resisten juga di atas. Jadi ada kemungkinan dia bisa terjadi koreksi gitu. Nah, untuk bull support band kita bisa lihat lagi ya, seperti yang kita bahas kemarin, dia masih bukan masih ya, dia baru aja close di atas dari bull support band. Nah, tetapi PR-nya belum selesai seperti yang gue bilang. PR yang lebih besar bahkan dari tembus yaitu adalah menahan sebagai support. Itu dimana terjadi seperti di sini ya. Dan ada kemungkinan akan ada follow through-nya dulu disebutnya ya. Seperti di sini nih, saat dia tembus ada dulu momentum ke atas, baru ada koreksi lagi. Nah, pas koreksinya ini nih, apakah dia bisa bertahan atau tidak? Itu yang membuat ini menjadi ekstra penting gitu ya. Dan arguably ya kalau kita mau ngomong sebenarnya lebih enak ya saat seperti di siklus tahun 2015 sampai 2018 awal ya. Dimana kita bisa lihat dimulai dari breakout di sini ya. Ini breakout pertama yang bisa dibilang false ya. Lalu yang kedua terjadi di sekitar Oktober lah ya. Lalu kita bisa lihat di sini dia ada rally terus ada lagi koreksi. Rally, koreksi, rally, koreksi. Nah, apabila bull support band-nya di respect seperti ini ya, per berapa lama dia koreksi ke dalam bull support band, biasanya harga dari Bitcoin bisa sustainable. Nah, kalau sustainable seperti ini, maka ya otomatis peningkatannya luar biasa. Kita coba cek aja ya. Dari breakout Oktober di sini sampai ke peak-nya. Kita coba cek sebentar, sampai harus dikecilin sedikit. Kita cek, itu peningkatan sampai 7.200%-an. Dan itu berlangsung kurang lebih ya 2 tahun lah ya kalau kita hitung secara kasar. Jadi ya andaikan Bitcoin bisa melakukan price action seperti ini ya, bisa merespect bull support band sebagai support ya, nggak terlalu ekstrim naiknya, nggak terlalu jauh dari bull support band, itu pertanda yang sangat baik untuk Bitcoin ya. Nah, jadi semoga saja ya Bitcoin bisa melakukan price action yang similar seperti di tahun 2015 sampai 2018 awal ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya, baru nanti kita akan lanjut lagi lebih detail ke dalam TA-nya. Oke, dan news kita pada hari ini datang dari Indonesia, yaitu dengan kripto asik token yang makin anjlok harganya. Ya, investor banyak yang kecewa. Kita langsung masuk ke newsnya. Nah, jadi para investor dari kripto asik token banyak yang menyatakan kecewa atas proyek token milik Anang Hermansyah. Bahkan beritanya katanya sampai mulai mau dipolisikan. Ya. Para investor tersebut menyampaikan komentarnya pada beberapa postingan dari akun Instagram milik official akun asik token. Kita bisa lihat di sini ya, berdasarkan data yang diambil oleh Serang News dari CoinMarketCap, ASIC token sempat mencapai harga tertingginya pada level 0,000804 USD atau setara dengan 1,15 rupiah ya sekitar 1,2 rupiah lah kalau kita buletin lah ya kesannya. Nah, sementara itu hari ininya di sini tuh tanggal 28 berarti kemarin ya, itu mencapai di level 0,nya banyak banget lah intinya, itu dengan setara rupiahnya di 0,017 per satu tokennya. Berarti ya lu hitung sendiri penurunannya seberapa besar ya. Ya cukup signifikan. Nah, maka banyak juga yang kecewa. Nah, kita lanjut ke halaman kedua ya, komentarnya seperti apa.
kita bisa lihat ternyata komentarnya ya lumayan pedas ya. Kita bisa lihat di sini. Ada berbagai macam komentar yang berisikan kecewaan netizen tersebut tidak mendapati tanggapan dari pihak admin Asik Token maupun dari Anang Hermansyah. Ya, jadi dikacangin gitu kesannya ya. Ini ada satu akun yang namanya @lisa_w something something ya. Aku rugi banyak katanya. Ya, itu yang jujurnya rada mild ya. Ada yang mengatakan nih, dia beli 3 juta rupiah, sehari kemudian jadi 6 juta, didemin dan sekarang jadi 600.000. Rungkat sayang duitku. Nggak ngerti apa rungkat nih ya. Buat kalian yang tahu boleh komen di bawah apa itu rungkat ya. Ini milik akun @des_something ya. Dan juga kan ada yang 15 juta jadi sejuta. Ada yang ada yang bilang minus 90% dari 29 juta jadi 1,9. Ajib bener katanya dari akun Ben something ya, namanya lucu juga ya, Ben something. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan gini guys, sebenarnya kalau minus besar 90%, 80% itu terjadi nggak di dunia kripto? Sering terjadi sebenarnya ya. BTC pernah 90%, Cardano pernah 90%, Polkadot pernah. Polkadot kayaknya nggak sampai 90, 80-an. Jadi sebenarnya sering terjadi drawdown sampai separah itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah apakah token ini punya fundamental yang bagus atau enggak. Atau gini deh, minimal punya utilitas atau tidak. Nah, kalau menurut gua, ASIC ini fundamentalnya nggak kuat. Gitu. Buat kalian yang belum tahu, gua sudah pernah bahas secara detail ya, ASIC token ini seperti apa gitu. Dan menurut gua, ya secara fundamental kurang kuat dan bisa dibilang nggak ada yang special gitu dibandingkan dengan project-project lain gitu ya, apalagi project metaverse masih banyak yang lebih baik menurut gua ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan gua harap kalian bukan salah satu orang yang nyangkut di sini ya. Oke, dan sebelum kita lanjut, ada berita bagus bagi kalian yang belum memiliki akun Bybit. Ya, jadi ada airdrop khusus pengguna baru yang diperpanjang sampai tanggal 7 April. Total hadiah mencapai 30.000 USDT dan 2.100 token BitDAO. Kita lanjut langsung ya. Nah, jadi untuk waktu terbatas, Bybit membagikan bonus sebesar 30.000 USDT dan 2.100 token BitDAO untuk semua pengguna dan trader yang baru mendaftarkan di Bybit. Nah, kampanye ini khusus di Indonesia, Thailand, dan Filipina saja, gitu. Nah, buat akun nih, jadi bagaimana cara kita berpartisipasi? Ya, yang pertama kita bisa buat akun di Bybit sama masa kampanye berlangsung. Nah, buat kalian yang belum bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, setelah itu daftar ke acara airdrop ini dengan klik tombol daftar sekarang. Dan yang ketiga, selesaikan tugas di bawah. Nih, untuk pendaftaran, buka akun di Bybit bisa mendapatkan 2 BitDAO per pengguna untuk 50 pengguna baru saja undiannya ya. Deposit $10 bisa dapat 5 USDT. Lalu deposit lebih dari $25 bisa mendapatkan 30 USDT untuk 1000 depositor perdana ya. Dan juga trade spot berapapun bisa mendapatkan 2 BitDAO. Nah, buat kalian yang tertarik bisa langsung ikutan saja. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kalian ikutan lebih baik kalian baca dulu syarat dan ketentuan, bisa kalian post dulu ya. Kalau kalian cocok dengan semua syarat dan ketentuannya, silakan ikut. Dan ingat juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Nah, kita bisa lihat kemarin Bitcoin retest MA200. Jujurnya gue lumayan kaget ya, karena kita bisa lihat dia kemarin sudah overbought sebenarnya di Bollinger Band-nya ya. Dia open nyaris di luar dari upper band. Tetapi kita bisa lihat kemarin dia ya masuknya ke retest kali ya, karena kita bisa lihat MA200 itu di 48.283. Sementara kalau kemarin highest point-nya Bitcoin itu mencapai di 48.000 berapa nih? 48.220. Ya, jadi sangat dekat sekali. Jadi ya bisa dibilang masuknya ke retest. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya secara volume sekarang Bitcoin jujurnya terus meningkat sih ya. Tapi baik lagi ya, kita harus ingat bahwa RSI-nya sudah masuk ke daerah overbought. Jadi harus hati-hati. Kalau gue pribadi sih nggak akan akumulasi daerah sini ya, karena secara risk reward-nya jujurnya nggak menarik gitu. Nah, paling cepat menurut gue ya, itu pun masuknya masih lebih ke high risk, yaitu adalah pasang di 46.164 US dollars ya. Kenapa? Karena di sini adalah struktur support yang lumayan kuat sebenarnya ya. Pada ya Desember 2021 sampai Januari awal-awal lah ya, itu cukup kuat mempertahankan harga Bitcoin di sini ya. Jadi kita bisa pertimbangkan untuk buy limit di daerah sini, tapi masuknya sekali lagi gue ngingetin lebih ke high risk gitu. Nah, untuk yang ke medium risk masih sama ya di daerah 44.467 begitu, karena masih ada kemungkinan dia bisa retest ke sini apabila dia ke-reject oleh MA200 ya, contohnya seperti kemarin nih dia ke-reject oleh MA200 gitu.
Jadi, gue ulangi dulu untuk yang medium dan yang konservatif. Buat yang medium dan yang high risk. Buat yang high risk bisa pasang di daerah 46.197 dolar. Di 46.164 US dollars. Atau buat kalian yang lebih ke medium risk, bisa pertimbangkan di 44.467. Nah, untuk yang konservatif seperti biasa bisa bersabar di MA20 yang ada di 42.000 lebih 80 dolar gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, quite simple. Dan bagi kalian yang ingin akumulasi Bitcoin, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam ya. Ada Bybit, ada Maxi, dan banyak lagi ya. Kalian bisa pilih semuanya di bawah. Dan nggak wajib ya, nggak wajib. Tapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, lu secara aktif membantu perkembangan dari tim TCI. Oke, dan untuk Cardano, kita bisa lihat ke reject ya. Sesuai dengan pembahasan kita kemarin, gue udah bilang hati-hati jangan dulu beli Cardano karena ada satu major resistance di sini ya. Dan bisa dibilang dia melakukan pengulangan ya, sudah terjadi juga pada tanggal Februari awal ya, dia reject juga dari 1 dolar lebih 20 senan ya. Nah, jadi untuk Cardano kita bisa lihat bersabarlah dulu sedikit ya. Buat kalian yang medium risk seperti biasa bisa tunggu dulu di sini yaitu di 1 dolar lebih 3 sen ya, atau kalau mau lebih tepatnya 1 dolar lebih 24 sen ya. Dan selanjutnya buat yang konservatif sekarang MA20 makin mendekati ke Golden Cross ya, jadi bersabarlah sebentar lagi Golden Cross dan mungkin akan bisa mendekati ke running price ya. Jadi buat kalian yang konservatif bisa sabar dulu di MA20. Buat yang medium risk bisa pasang di 1 dolar lebih 2 sen gitu. Nah, untuk yang lebih high risk nih, buat yang lebih agresif, nah bisa pertimbangkan di MA 50 menurut gua untuk sekarang ya, karena 20 udah terlalu dekat dengan si resisten di sini ya. Dan kita bisa lihat di 4 hourly chart-nya pun dengan jelas dia ke reject oleh 1 dolar 20 sen ya. Jadi untuk yang high risk pun lebih baik jangan di 20 ya, karena ada kemungkinan 20 bisa ke tembus di sini ya. Walaupun ya baik lagi masih ada kemungkinan juga, ada kemungkinan bisa lanjut lagi ke atas. Tetapi kalau dilihat dari RSI di daily-nya sudah beberapa hari ini di luar dari daerah 70 alias dia overbought. Jadi kalau secara risk reward ratio nggak terlalu menarik. Bisa nggak lanjut pump? Bisa. Tetapi secara, kalau kita trading kan selalu yang penting adalah meminimalisir resiko kita. Nah, menurut gua kalau kita paksain di sini, di MA20, menurut gua risk reward-nya nggak terlalu menarik. Gitu ya, bukan berarti nggak bisa lanjut nge-pump. Gitu ya. Jadi gue ulangi, untuk yang agresif bisa pertimbangkan di MA50 di 4 hourly chart. Buat kalian yang lebih yang medium risk ya, bisa pertimbangkan di daerah 1 dolar lebih 2 sen. Buat kalian yang konservatif, bisa lebih bersabar lagi menunggu sampai Golden Cross dan MA20 semakin mendekati ke running price ya. Oke, dan yang kemarin udah ada yang nanya mengenai XRP. Ini dia ya update-nya. Jadi untuk XRP kemarin lusa dia berhasil menembus daerah 0,85 atau sekitar 85 sen. Nah, dia tembus dan kemarin dia sempat retest sampai MA200 ya, luar biasa. Tapi sayangnya reject oleh 200 dan jadinya weak aja ya. Tapi nggak apa-apa. Itu artinya ada momentum yang cukup baik dari XRP. Nah, sekarang kita bisa lihat Bollinger Band sudah semakin membesar nih ya. Jadi potensi untuk XRP bisa menembus daerah 87 dolar ini semakin besar gitu. Jadi kita lihat nih, PR terbesar dari XRP adalah apakah dia bisa menaklukkan 87 sen dan MA200 yang semakin mendekat ya. Jadi itu dia kurang lebih PR bagi XRP. Nah, untuk buy limit ya, XRP seperti biasa konservatif bisa nunggu di MA20 yang sekarang ada di 81 dolar. Buat kalian yang lebih lebih ke agresif ya, lebih ke high risk, bisa pertimbangkan di daerah 85 dolar di 0,85 alias 85 sen, yaitu di daerah sini ya. Dan teorinya kenapa bisa di situ, karena ada kemungkinan dia sudah tembus di sini bisa berubah menjadi support ya. Resistance becomes support. Nah, untuk kalian yang lebih ke medium risk bisa pertimbangkan di sini ya, yaitu di daerah 82 sen. Nah, kenapa ke medium? Karena selain dari ini mulai terbukti sebagai support, dia juga sudah kena retest di sini ya. Artinya dia semakin lebih jelas konfirmasinya sebagai support. Ya, maka dari itu gue masuknya ini lebih ke medium risk ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP ya. Gue ulangi, yang konservatif bisa di MA20 yaitu di 81 sen. Buat kalian yang medium risk bisa di 82 sen. Buat kalian yang lebih agresif ya atau high risk bisa pertimbangkan di 85 sen
ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP, dan tentunya PR dia yang paling besar adalah daily close di atas dari 87 sen dan juga menaklukkan MA200 sebagai resisten. Oke, dan selanjutnya Solana. Nah, untuk Solana kita bisa lihat kemarin dengan sangat jelas dia reject oleh daerah $110 plus juga Bollinger Band ya. Dimana dia close daily-nya akhirnya di bawah dari sana ya. Dia bahkan sampai close-nya itu technically di $105 ya, sedikit di bawah dari support di sini. Tapi untungnya apa? Kita bisa lihat dia kembali lagi menemukan momentum ke atas. Nah, jadi PR dia mungkin pada hari ini adalah bertahan di atas dari $105. Kalau bisa sekalian tebus juga 110 ya. Nah, untuk buy limit sebenarnya masih cukup mirip seperti kemarin ya. Nah, untuk kalian yang kemarin sudah pasang di sini ya, yang lebih ke high risk tentunya ya. Lebih masuknya ke high risk ya, benar ya. Ini masuk ke high risk, itu sudah dapat posisi dan sekarang technically sedang untung ya. Masuknya berapa persen ya? Sekitar ya kecil sih ya, baru sekitar 2,5 ya, nyaris 3% lah kurang lebih ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin yang high risk yang kemarin lupa pasang, bisa pertimbangkan di sini. Nah, untuk kalian yang lebih konservatif, bisa sabar sampai MA20 mulai golden cross gitu ya. Nah, sekarang sudah semakin mendekat nih dengan golden cross. Jadi buat yang konservatif yang lebih bersabar saja, buat yang agresif bisa pasang di sana. Dan kalau kita lihat secara struktur, it's getting better ya untuk Solana, karena kita bisa lihat dia sudah menaklukkan lower high di sini udah dari kemarin ya. Yang di sini juga sudah dia berhasil taklukkan. Nah, tinggal kita mulai di daerah sini dan di sini nih ya. Dan kalau kita lihat juga secara overall not that bad karena Bollinger Band-nya juga sudah mulai membesar ya. Jadi resistennya semakin berkurang lah gitu kesannya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk sana ya. Buy limitnya daerah situ saja. Dan untuk PR-nya yaitu adalah menembus daerah $110 ya. Dan menaklukkan ini sebagai resisten lah gitu kesannya ya. Dan setelah itu ya otomatis next stop-nya adalah di $117 untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita lanjut ke Phantom. Nah, jadi Phantom terakhir kita bahas itu waktu dia baru-baru breakout menembus daerah $1.27 ya. Dan waktu itu masih belum terlalu jelas. Kenapa? Karena baru breakoutnya tipis-tipis dan ada prior history-nya dia breakdown lagi. Nah, tetapi untuk sekarang kita bisa lihat setelah beberapa hari kita belum bahas lagi ya, dia sudah lanjut rally ke atas ya, dan kemarin reject di daerah Bollinger Band di sini ya. Tapi nggak apa-apa ya, normal dia koreksi di sini. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya apakah dia akan bisa mempertahankan daerah $1.27 atau tidak ya. Nah, sekarang ya, jadi untuk buy limitnya nih, buy limitnya bisa kita pertimbangkan di daerah $1.27. Yang sekarang itu ada dua support ya. Yang pertama adalah MA20 yang ada tepatnya di $1.27, 1,2736 ya. Dan ada juga struktur di sini $1.2797 ya. Jadi ini confluence antara dua support tersebut ya. Nah, jadi untuk yang sekarang mungkin ya untuk yang masuk ke medium risk di situ ya. Nah, buat yang konservatif sebenarnya menurut gua Phantom belum ada yang konservatif ya, karena dia baru menembus satu saja ya, baru menembus MA20 saja. Jadi masih lebih butuh banyak pembuktian untuk yang para konservatif bisa masuk ya. Nah, jadi itu masuknya ke medium risk. Buat lebih ke high risk itu adalah di daerah MA50 di sini ya. Atau bisa juga MA20 ya. Tapi kalau gua pribadi sih lebih prefer 50 ya, karena masih lebih di bawah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Yang agresif bisa pertimbangkan di MA50. Buat yang medium risk bisa pertimbangkan di daerah $1.27 yang ada confluence antara MA20 dan juga struktur di 1,27 juga ya. Oke, dan selanjutnya Luna ya, kemarin lusa tepatnya, kemarin lusa mulai menemukan momentum di sini ya. Dimana kita pernah bahas sebelumnya, PR besarnya adalah jangan sampai dia tembus 20. Gue bilang kalau sampai dia bisa bertahan, ini bisa lanjut Luna ya. Dan ternyata dia bukan cuma bertahan, tetapi dia malah menemukan momentum yang lumayan besar, sehingga sekarang malah lagi mengejar new all time high ya. Memang luar biasa sekali Luna ini ya. Jadi all time high sebelumnya itu di $104 lebih 88 sen. Sementara hari ini tertingginya di $104 lebih 36 sen. Ya, jadi memang Luna ini abnormal, jujurnya abnormal. Dimana yang lain lagi berusaha untuk reversal, Luna malah lagi berusaha menembus new all time high ya.
Nah, alasannya kenapa ya satu lagi ya, karena cukup besar demand-nya dari Anchor yang pertama. Yang kedua juga dia sedang ada berita positif di mana sekarang Terra ini sedang membuat satu reserve Bitcoin ya untuk USD mereka yang beberapa kali dikritik bisa jebol gitu secara pack-nya ya. Nah, maka dari itu akhirnya Do Kwon yaitu CEO dari Luna ya, itu mengumumkan bahwa dia akan ada Bitcoin Reserve ya, dan itu ternyata lumayan diterima baik oleh markets ya secara beritanya. Maka dari itu kita bisa lihat price action Luna dalam beberapa hari ini cenderung bagus ya. Nah, buat kalian yang masih ingat ya, itu drop karena berita mengenai PEC dan lain-lain itu mulai kerasa tuh di daerah sini nih waktu itu ya. Bahkan waktu itu gue sampai update video mengenai Luna, bahwa gue bilang secara fundamental there's nothing wrong with Luna ya. Dan buat kalian yang akumulasi dulu di daerah sini ya, termasuk gue yang di sini ya, sudah enak. Kemarin sudah sempat take profits juga di daerah $100, dan kemarin waktu turun ke daerah sini juga sudah akumulasi lagi tipis-tipis. Jadi ya seperti itulah kurang lebih ya. Cukup enak dari Luna nih dalam beberapa bulan ke belakang ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, apakah Luna bisa membuat new all time high atau tidak? Nggak tahu nih, jangan-jangan by the time ini video udah upload ke YouTube, jangan-jangan Luna udah new all time high. Ya, kita will never know ya, karena soalnya udah tipis banget di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Nah, untuk buy limitnya sekarang bisa kalian pertimbangkan untuk yang agresif bisa di daerah 4 hourly chart, yaitu di MA 20 ya, atau sebenarnya gini deh, mungkin lebih masuknya agresifnya kali ini ya, lebih di struktur, yaitu di daerah $95 lebih 90 sen ya. Jadi untuk yang agresif bisa di $95 lebih 95 lebih 90 sen. Buat kalian yang lebih ke konservatif bisa di MA20 ya, yaitu di daerah $92 lebih 44 sen gitu ya. Untuk medium risk kayaknya hari ini nggak ada lah ya. Jadi mediumnya bergabung sama yang konservatif pada hari ini ya. Jadi gue ulangi lagi, untuk yang lebih ke high risk bisa di $95 lebih 90 sen. Dan buat kalian yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di MA20 yang ada di $92 lebih $92 lebih 44 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan selanjutnya kita CRO atau Crypto.com coin ya. Nah, dimana kita bisa lihat kemarin, kemarin cukup banyak orang yang request mengenai CRO ya, minta update-nya seperti apa. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat CRO kemarin itu sudah mencapai ke overbought RSI-nya ya, dan dia mulai koreksi pada hari ini. Nah, jadi untuk di daily-nya sih ya, buy limitnya untuk yang medium risk bisa pertimbangkan di MA50, yaitu di daerah 42 sen ya. Nah, untuk konservatif seperti biasa harus lebih bersabar, nunggu sampai golden cross, baru kita lihat harga MA20 jadi berapa, beli saat terpantau gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, cukup straightforward juga ya untuk yang CRO ini. Jadi gue ulangi, yang medium risk-nya di 42 sen, dan buat MA20-nya nanti saat sudah golden cross, yaitu untuk yang konservatif. Nah, untuk yang agresif, sekarang kita bisa lihat bahwa MA20-nya ya di 4 hourly chart tentunya ya, itu sudah 2 kali mempertahankan harga CRO dengan cukup baik ya. Pertama pada tanggal 23 Maret, dan kedua itu ya ini walaupun nggak kena tapi ya kurang lebih lah, yaitu pada tanggal 27. Nah, jadi bagi kalian yang agresif ya atau lebih high risk bisa pertimbangkan MA20 di 4 hourly chart yang sekarang ada di daerah 46 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk CRO. Dan kalau secara struktur kita bisa lihat dia sedang sepertinya mau menaklukkan lower high di sini ya, kurang lebih kita kasih di sini ya, lower high di daerah sini yaitu di daerah 51 sen. Tapi ya masih ada jarak sedikit sih. Jadi buat kalian yang nanti mungkin bermain short term bisa pertimbangkan untuk maybe take your profits di sini gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk CRO. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah.
So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.